Selamat pagi anak-anak. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi sejarah tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 4 bagian yang mau Bapak sampaikan. Yang pertama, pengakuan dari negara Mesir. Yang kedua, pengakuan dari negara India. Yang ketiga, pengakuan dari negara Australia. Dan yang keempat, pengakuan dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama terlebih dahulu, bagaimana pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia ada 4. Yang pertama, tentu persamaan agama, sama-sama negara Islam, sama-sama berpenduduk mayoritas Muslim. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir. Kita tahu di sana ada kampus legendaris Al-Azhar, banyak yang menuntut ilmu di sana. Kemudian yang ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir. Yang keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang beribadah haji di Arab. Tentu pertemuan dengan masyarakat Mesir di sana. Nah, bagaimana proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir? Tentu peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Al-Azhar, di Kairo, dan di negara-negara Arab lainnya. Peranan ini ditunjukkan dengan melalui media massa yang ada di Arab. Itu dilakukan oleh delegasi Indonesia pertama di Mesir. Utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandilah yang menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberikan dukungan pada kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini urut-urutannya. Panitia Pusat Wakil Indonesia di luar negeri yang diketuai oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim waktu itu adalah Menteri Luar Negeri di Kabinet Hatta, kalau tidak salah. Nah, kemudian dilanjutkan kunjungan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong Liga Arab, negara-negara Arab, untuk membantu perjuangan Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Peranan Mesir dalam mendukung kemerdekaan Indonesia itu dari organisasi Ikhwanul Muslimin, Al-Ikhwan Al-Muslimun yang dipimpin oleh Hasan Al-Banna. Kemudian aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedutaan Besar Belanda di Kairo, kemudian mengirim delegasi Mesir ke Yogyakarta. Mesir mendorong Liga Arab mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian perjanjian antara Menlu Indonesia Haji Agus Salim dengan Menlu Mesir Fahmi Nur Asy Pasha. Nah, inilah yang kemudian membuat Menteri Luar Negeri Mesir mengirim nota resmi yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Langkah selanjutnya adalah pemboikotan para pemburuh di Port Said dan Terusan Suez, ini pelabuhan Mesir yang terkenal. Pemboikotan ini menghasilkan resolusi yang berisi 4: pemboikotan barang-barang buatan Belanda, pemutusan hubungan diplomatik antara negara-negara Arab dengan Belanda, penutupan pelabuhan dan lapangan terbang di wilayah Arab terhadap kapal dan pesawat Belanda, dan pembentukan perangkat kesehatan untuk menolong korban agresi Belanda. Nah, ini dokumentasi yang Bapak dapat. Haji Agus Salim yang memakai peci dan kacamata ini di tengah bersama Menteri Luar Negeri Mesir sedang menandatangani perjanjian persahabatan. Ini menandai hubungan diplomatik antara Mesir dan Indonesia. Tentu juga hubungan ekonomi atau
perniagaan. Berikutnya adalah pengakuan India terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Apa sebab-sebabnya India, salah satu negara di Asia, memberi pengakuan kepada kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah persamaan kebudayaan, terutama kebudayaan Hindu dan Buddha. Kita tahu bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia itu Hindu dan Buddha terlebih dahulu yang masuk, tentu mempengaruhi kebudayaan asli Indonesia. Yang kedua, kesamaan nasib, sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka, dan hubungan dekat antara kedua pemimpin negara. Nehru itu Perdana Menteri India dengan Muhammad Hatta. Sewaktu keduanya mungkin masih sama-sama menjadi mahasiswa di Eropa. Hatta waktu itu menjadi salah satu ketua Perhimpunan Indonesia. Jadi mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Eropa itu ketuanya Muhammad Hatta. Bagaimana prosesnya? Ini dimulai ketika dibentuknya PPII, Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuannya apa? Membela proklamasi negara dengan mendesak pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat. Kita tahu bahwa kalau kalian dalam pelajaran PPKN ada 3 syarat diakuinya sebuah negara, yaitu yang pertama punya wilayah, yang kedua punya pemerintahan, dan yang ketiga pengakuan dari negara lain. Nah, ini penting, pengakuan dari negara lain ini penting. Nah, diplomasi Sultan Syahrir yang menjadi salah satu bapak bangsa waktu itu juga banyak sekali jasanya, mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India yang diwakili oleh Sultan Syahrir dan India oleh menterinya Punjabi. Nah, kemudian ada konferensi Inter-Asian Relation yang di sini Syahrir berpidato, intinya politik luar negeri Indonesia adalah bebas tidak memihak dan aktif ikut menjaga perdamaian dunia. Bangsa-bangsa Asia harus bersatu dan menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Nah, diikuti juga diplomasi oleh Hatta. Hatta ketemu dengan Perdana Menteri Nehru untuk meminta bantuan senjata. Tapi ini tidak bisa dikabulkan Nehru karena India waktu itu juga dikuasai oleh Inggris. Nah, peran India dalam mendukung kemerdekaan Indonesia yang tercatat dalam sejarah kita adalah ketika pengiriman obat-obatan ke Indonesia, ya, yang kemudian dibalas oleh bantuan Indonesia mengirimkan 500.000 ton padi ke India. Nah, ini yang kemudian di tahun 1947 tanggal 31 Juni India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ini ke Dewan Keamanan PBB. Akibat dari pengajuan ini, PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dan Belanda. Nah, kemudian ada konferensi Asia di New Delhi yang dihadiri oleh negara-negara Asia, termasuk di dalamnya Indonesia, yang menghasilkan resolusi bahwa 1. Pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. 2. Pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri. Ad interim itu semacam pemerintahan peralihan, transisi menuju ke pemerintahan resmi. Kemudian yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh Indonesia dan penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Nah, ini dokumentasi pemimpin-pemimpin Asia pada waktu itu. Yang tengah kita pasti tahu proklamator kita Presiden Soekarno, ini adalah Perdana Menteri Nehru dari India. Keduanya ini adalah sahabat dekat, dan ini kalau tidak salah Presiden Mesir. Berikutnya adalah pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Apa yang menjadi sebab Australia mengakui kemerdekaan Indonesia? Tentu karena hubungan baik antara Australia dengan Indonesia yang dimulai sejak penjajahan Jepang di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia. Para pekerja inilah yang kemudian membentuk
Asosiasi Pekerja di Sydney, Australia. Nah, itu awal mulanya. Kemudian yang kedua, persamaan tujuan, yaitu sama-sama ingin menyingkirkan Jepang atau mengusir Jepang. Kita tahu bahwa Jepang dengan semboyan 3A-nya kan ingin menguasai seluruh Asia Pasifik di tangan mereka. Tentu Australia tidak mau Jepang berhasil seperti itu. Nah, bagaimana proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia? Yang pertama adalah perantawanan Belanda. Orang Indonesia yang dibawa ke Australia maksudnya. Para tawanan itu memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia. Nah, kepada salah satu buruh yang bekerja. Nah, laporan inilah yang kemudian nanti diteruskan kepada WWF, Waterside Works Federation atau Organisasi Pekerja Dunia, dan Queensland Trades Labour Council. Jadi kayak semacam departemen perdagangan dan perburuhannya negara bagian Queensland di Australia. Kemudian ada lagi peristiwa Black Armada. Black Armada itu ketika buruh pelabuhan Indonesia di Australia itu mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia tanggal 17 Agustus yang kemudian menyampaikan, salah satu buruhnya yaitu Tukliwon menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh yang ada di Australia. Ya, kemudian dilanjutkan pasca proklamasi kunjungan Sultan Syahrir ke Australia. Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung Indonesia dengan aksi pemboikotan dilakukan buruh di Australia. Aksi pemboikotan ini terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane. Brisbane itu salah satu kota di pesisir Australia. Dan tentu peran organisasi Indonesia Political Exile Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal Belanda. Political Exile Association itu adalah semacam organisasi orang-orang buangan, tahanan-tahanan politik buangan Indonesia yang ada di luar negeri. Kemudian peran Chen Kim, Central Committee Indonesia Merdeka. Chen Kim adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda ke Digul. Digul itu salah satu daerah di Papua, tempat mengasingkan pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, ini ada urutannya. Aksi sebelum 45, turun jalan ke besar di Melbourne. Aksi setelah 45, jadi setelah proklamasi, anggota dari Chen Kim mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer. Ya, ini yang kemudian memberitakan, menulis ulang berita tersebut ke media dan pers di Australia, dan akhirnya oleh Australia berita tersebut, kasus Indonesia tersebut, agresi militer yang dilakukan Belanda tersebut dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Nah, bagaimana peranan Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama adalah inisiatif dari Partai Komunis Australia dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh yang melarang pemuatan atas semua kapal Belanda yang mau ke Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, Dewan Federasi memutuskan pemogokan terhadap semua kapal Belanda di Australia. Kemudian pekerja pelabuhan Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda di Australia. Kemudian Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 tawanan perang Belanda yang ada di Australia. Jadi orang-orang buangan Indonesia yang dibuang ke Australia dikembalikan lagi. Nah, kemudian ini bukan tahun 97 ya, tapi tahun 47 India dan Australia mengajukan masalah Indonesia ke PBB. Nah, dari sini awal mulanya. Nah, kemudian berikutnya Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia Belanda, yang akhirnya nanti menelurkan yang namanya KTN atau Komisi 3 Negara. Nah, Australia ini menjadi wakil Indonesia dalam perundingan KTN atau Komisi 3 Negara tersebut. Yang keempat, yang terakhir adalah peran PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam bahasa internasionalnya disebut United Nations dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa hal yang ditunjukkan PBB dalam hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, tanggal 1 Agustus 47 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi. Resolusi itu keputusan yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak
menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau perundingan. Berikutnya disusul Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Disusul berikutnya Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Nah, ini jadi dibawa dalam sidang resmi PBB. Nah, kalau masalahnya sudah dibawa ke sidang Dewan Keamanan PBB, maka tentu akan dibahas oleh seluruh negara di dunia yang menjadi anggota PBB. Nah, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa Baik, Committee of Good Office, untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Komite inilah yang kemudian melahirkan KTN, Komisi Tiga Negara, di mana Australia diwakili oleh Richard Kirby, itu mewakili Indonesia dalam perundingan tersebut. Belanda diwakili oleh Paul van Zielen dari Belgia, negara tetangganya di Eropa sana, dan sebagai penengah itu ada Amerika Serikat diwakili oleh Frank Porter Graham atas pilihan Australia dan Belgia. Nah, ini banyak sekali. Bapak ringkas saja bahwa tanggal 28 Januari 49 PBB mengeluarkan resolusi atau keputusan yang pertama mendesak Belanda untuk segera menghentikan seluruh operasi militernya di Indonesia. Yang kedua mendesak Belanda untuk membebaskan segera tanpa syarat presiden dan wakil presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak tahun 48 di wilayah Indonesia. Jadi Soekarno Hatta itu waktu agresi militer kedua itu kan ditawan oleh Belanda di Yogyakarta. Kemudian yang ketiga menganjurkan agar Indonesia dan Belanda membuka perundingan kembali atas dasar Linggarjati dan Renville. Jadi Linggarjati dilanggar oleh Belanda menghasilkan agresi militer 1, perundingan Renville dilanggar lagi oleh Belanda dan menghasilkan agresi militer 2, yang kemudian PBB meminta ada perundingan lagi yang kemudian menghasilkan namanya KTN tersebut. Nah, yang keempat, sebagai tambahan dari putusan PBB, KTN diubah menjadi UNCI, United Nations Commission for Indonesia, Komisi PBB untuk Indonesia, yang tentu lebih besar kekuasaannya. Nah, di UNCI inilah terdapat tokoh-tokoh yang nanti membantu melancarkan perundingan untuk mengurus pengembalian kekuasaan pemerintah kepada Indonesia, memantau sampai nanti berdirinya pemerintahan Indonesia yang sah dan resmi. Nah, ini peran PBB berikutnya adalah Indonesia kemudian diterima menjadi anggota resmi PBB pertama kalinya untuk Indonesia tanggal 28 September 50. Ini menandai kalau ketika Indonesia diterima menjadi anggota PBB, maka Indonesia resmi dianggap sah berdaulat menjadi sebuah negara. Nah, ini prosesnya. Ini nanti Bapak sampaikan di materi selanjutnya. Yang jelas Bapak sudah menyampaikan ada 4 bagian tadi: pengakuan Mesir terhadap Indonesia, pengakuan India terhadap Indonesia, pengakuan Australia terhadap Indonesia, dan terakhir pengakuan Lembaga Dewan Keamanan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.